Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Syukur kepada Allah yang masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya dan yang masih memperkenankan kita untuk memperingati akan kebangkitannya. Walaupun kita melaksanakan akan ibadah kita ini di rumah kita masing-masing, namun tidak mengurangi satupun akan makna ibadah yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai akan rangkaian ibadah kita, saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Juru selamat kita telah bangkit dan menang mengalahkan kuasa maut. Untuk itu, kita sebagai umat percaya, mari kita mengangkat suara kita memuji Allah kita dengan pujian himne 97, Kristus Yesus bangkitlah. Kita nyanyikan 2 bait. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah, khususnya di dalam mengingat peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Terselenggara ibadah ini oleh karena pertolongan daripada Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah kita, serta memberkati kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dicurahkan kepada kita di sepanjang ibadah saat ini. Amin. Pembacaan pemberitaan kebangkitan Yesus kepada kita pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari kita merespon akan pemberitaan kebangkitan Kristus ini dengan pujian Hymno 101. Mulia dan menang pada Tuhan, kita nyanyikan 2 bait. Di dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita harus mengakui bahwa seringkali kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita tidak hidup di dalam Kristus, tetapi kita selalu hidup di dalam dosa. Firman Tuhan pada saat ini kembali menegur kita, yang terambil dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari kita datang kepadanya, memohon pengampunan yang daripadanya. Saya mengajak kita menundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, dengan kepala yang tertunduk kami datang di hadapan-Mu, mengaku setiap dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, bagi yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami Tuhan. Kiranya Engkau memperkenankan kami Tuhan untuk ada di hadapan-Mu pada saat ini. Kami tahu Tuhan, seringkali kami tidak taat akan perintah-Mu Tuhan. Kami lebih senang hidup di dalam dosa. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau puni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau rela disalibkan di kayu salib untuk menebus setiap kami dari cengkraman dosa. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah yang penuh dengan kasih seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang benar-benar mengaku dosa di hadapan Kristus pada saat ini,
Maka mari kita dengarkan berita anugerahnya kepada kita di dalam kitab Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Untuk merespon berita anugerah yang diberikan Allah kepada kita, mari kita menaikkan pujian himno 150, Yesus curahkan darahnya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Terbukti di dalam kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan, kami terus merasakan akan kasih-Mu, akan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di mana pada saat ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk bisa merenungkan, mendengarkan akan kebenaran firman. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga firman-Mu yang kami dengarkan, kami mengerti Tuhan, kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh hamba. Kiranya Engkau berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Dan Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati segala persiapannya. Engkau berkati Tuhan setiap kelemahannya. Biarlah juga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu berasal daripada Engkau. Dan ketika kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami sama-sama menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di mana juga Engkau telah mengajarkan kami berdoa dengan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengaku iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat pagi. Kita penuh sukacita pada pagi hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, karena hari ini kita sedang merayakan kemenangan daripada Kristus Tuhan kita dari antara orang mati. Yesus sudah bangkit, Ia telah menang. Tentu kebangkitan itu memberikan manfaat dan dampak dalam hidup kita juga untuk kita bisa menang terhadap keadaan apapun juga. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita akan membaca ayat firman Tuhan berkaitan dengan masa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan apa dampak dan manfaatnya di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita membaca ayat firman Tuhan dari kitab Roma pasal 6. Kita membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian adanya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berbahagialah kita Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kita memperingati masa Paskah, hari pembebasan, hari kemerdekaan. Sesuatu hari yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang sedang ada di dalam penjara adalah hari kemerdekaan. Hari yang sedang kita tunggu-tunggu juga saat ini adalah kapan masa isolasi selesai, sehingga kita bisa merdeka, kita bisa bebas, kita bisa jalan-jalan kemana-mana, tidak jenuh di rumah, tidak bosan. Takutnya kalau kita sudah ada di rumah berapa bulan ini, Bapak Ibu, berapa minggu ini, dampaknya besar, ya. Bisa-bisa berat badannya bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Ya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak orang yang saat ini sedang merindukan, ya, tentang kemerdekaan, kebebasan. Kapan masa ini berakhir? Tapi persoalannya kita tidak tahu, ya. Karena terus diupdate, masalah ini semakin banyak berkembang dan berkembang. Bahkan, ya, beberapa tempat sudah ada pembatasan-pembatasan tertentu sehingga kemerdekaan tidak dapatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi walaupun keadaan demikian, iman kita di dalam Yesus Kristus tidak boleh lemah. Ya, kita bersyukur melalui perayaan Paskah kali ini, walaupun keadaan kita
masing-masing kita berada di rumah, tetapi tidak membuat semangat kita untuk memperingati Paskah itu menjadi kendor. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat-sangat fenomenal dalam kehidupan kita. Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sesuatu hal yang mustahil terjadi, tetapi Tuhan bisa lakukan. Tapi apakah manfaatnya di dalam kehidupan kita hari ini dengan peristiwa Paskah ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 5 tadi kita membaca beberapa bagian yang boleh menolong kita untuk mengerti dan memahami manfaat dan dampak daripada peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Apa faedahnya dalam kehidupan kita? Mari kita memperhatikan yang pertama Bapak Ibu dan Saudara. Di ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah Bapak Ibu dan Saudara, peristiwa Paskah, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, di mana Ia telah mengalahkan kuasa maut. Maka dampak yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah kita diberikan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ada damai sejahtera dengan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang merindukan yang namanya damai sejahtera. Tentu damai sejahtera ini berhubungan dengan keadaan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Damai sejahtera berhubungan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi atau situasi yang kita hadapi. Kadang-kadang karena kondisi yang tidak menyenangkan, maka damai sejahtera kita tidak dapatkan. Dalam situasi seperti sekarang ini, mungkin sekali lagi saya katakan banyak orang yang jenuh, bosan di rumah. Saya sendiri Bapak Ibu dan Saudara yang biasanya aktif, sore ada kegiatan-kegiatan, pasti kegiatan gereja dan lain sebagainya. Tapi dalam 3 minggu ini ngurung diri di rumah, walaupun sekali-sekali pergi rekaman di gereja bersama dengan tim. Tapi ketika kembali di kampus, kembali di tempat tinggal, rasanya kapan ini berakhir? Kita ingin bebas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ayat firman Tuhan dikatakan di sini bahwa melalui peristiwa Paskah kita telah diperdamaikan dengan Allah. Maka ketika kita telah diperdamaikan dengan Allah, maka kehidupan kita adalah hidup dalam damai sejahtera. Dosa sudah tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dosa sudah lagi tidak mengintimidasi kehidupan kita. Dosa sudah lagi tidak terus menekan kehidupan kita sehingga kita terikat dan kita tidak menikmati kebebasan. Kita bisa menikmati yang namanya kemerdekaan, yaitu kehidupan dalam damai sejahtera. Apa artinya damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara? Damai berarti situasi yang tidak ada masalah. Keadaan yang tidak ada hal-hal yang mengentingkan di dalam kehidupan kita. Suasananya tenang. Itu namanya damai. Tidak ada yang namanya permusuhan. Tidak ada yang namanya perselisihan. Kita bisa menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Sejahtera berarti ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati suasana itu dengan baik. Maka Bapak Ibu dan Saudara, melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana di dalam surat Korintus dikatakan adalah Ia telah menelan
kuasa daripada maut. Ia telah membebaskan manusia daripada intimidasi daripada dosa. Ia telah membebaskan manusia daripada kuasa-kuasa yang menakutkan. Tetapi ia telah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Lebih-lebih melalui peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Relasi kita dengan Allah sudah terjadi yang namanya rekonsiliasi. Sudah ada hubungan. Yang dahulu kita begitu jauh. Yang dahulu kita begitu tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan oleh karena dosa. Tetapi melalui peristiwa Paskah, Yesus telah menang. Ia telah memperdamaikan hidup kita dengan Allah. Kita bisa membangun relasi yang baik dengan Allah. Kita bisa menikmati sebuah persekutuan dengan Allah. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara, walaupun pada saat ini sedang berada di rumah, sekali lagi walaupun jenuh, bosan gitu ya. Mungkin kerinduan kita saat ini, waduh, kapan saya bisa jalan-jalan ke mall? Kapan bisa saya jalan-jalan ke sini, kemari, dan lain sebagainya, menikmati suasana yang begitu menyenangkan. Tapi janganlah kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita hidup dalam damai sejahtera. Ada ketenangan, ada kedamaian. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Tidak ada yang namanya lagi kekhawatiran. Tidak ada yang namanya lagi kebimbangan. Tidak ada yang namanya sesuatu hal yang membuat kehidupan kita merasa begitu berat. Tetapi kita bisa menikmati kebebasan, kemerdekaan. Kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Hidup dalam damai sejahtera. Makna Paskah yang pertama dalam ayat ini adalah kita bisa menikmati damai sejahtera dengan Allah. Saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, damai sejahtera dengan Allah. Ya, jadi damai sejahtera itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita bersama dengan Allah, bukan dengan hal yang lain. Damai sejahtera di dunia ini memang kita bisa dapatkan, tapi sifatnya sementara. Tapi jelas firman Tuhan di sini adalah damai sejahtera itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita bersama dengan Allah. Dan itu terjadi, dikatakan, melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, nikmati suasana Paskah saat ini. Dengan keadaan saat ini, nikmati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia telah memberikan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang selalu mendampingi kita. Walaupun keadaan yang tidak menentu, walaupun situasi yang tidak menentu, tapi ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Itulah yang membuat kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Yang kedua Bapak, Ibu, dan saudara, ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa Paskah, makna kedua yang kita bisa lihat di dalam bagian ini, yaitu kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib,
Hari Jumat yang lalu saya katakan, ia berteriak, ia berseru, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Namun sebelum itu juga dia pernah menyatakan satu kalimat yang luar biasa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kemudian di kalimat yang terakhir, sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia berkata, "Sudah selesai." Apa artinya semua itu, Bapak Ibu? Di dalam rangka karya penyelamatan itu, Tuhan Yesus melakukan semuanya itu bagi kita. Agar apa? Kita bisa menikmati sebuah persekutuan dengan Tuhan. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka kita diceritakan dalam firman Tuhan, tirai yang ada di bait Allah terbelah menjadi dua. Apa maksudnya di situ? Yang dahulunya umat Tuhan tidak bisa menghampiri Tuhan. Yang dahulunya ada jarak antara umat Tuhan dengan Allah. Yang dahulunya umat Tuhan tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi hanya melalui imam besar. Tapi ketika Yesus telah mati, tirai itu terbuka. Manusia bisa menikmati persekutuan dengan Allah, bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Maka yang dikatakan tadi adalah kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Yang kedua, melalui peristiwa Paskah kita bisa menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, dalam peristiwa Paskah yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang kita rayakan saat ini, di mana di dalam ayat 2 bagian terakhir dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagian yang terakhir dan bagian yang ketiga yang kita bisa lihat di sini adalah kita yang telah memiliki iman di dalam Kristus Yesus, maka pengharapan kita kepada Tuhan bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Bahkan dikatakan tadi, kita boleh bermegah dalam pengharapan itu karena akan menerima kemuliaan Allah. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, di mana melalui iman kepada Yesus Kristus, jaminan keselamatan kita dapat, jaminan kepastian keselamatan kita peroleh. Dan pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk kita bisa menikmati ini pada waktunya, maka apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah keadaan dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka di dalam firman Tuhan tadi ada beberapa poin yang kita harus lakukan, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita untuk mendapatkan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Untuk kita bisa menikmati hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-3, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Kalau saat ini kita menderita, kita menghadapi situasi yang sudah tidak menyenangkan, keadaan yang tidak pasti dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang membuat ia sedih dan lain sebagainya. Tapi bagi orang percaya, karena tadi saya katakan Bapak Ibu, kita selalu bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika ada penderitaan yang kita hadapi sekalipun, maka ini tidak membuat kita menjauh atau meninggalkan Tuhan. Justru sebaliknya dikatakan, menolong kita untuk semakin hidup di dalam ketekunan. Kesengsaraan, penderitaan
ternyata ada makna positifnya. Yaitu apa? Supaya kita semakin bertekun di dalam Tuhan. Di dalam keadaan-keadaan sekarang ini Bapak Ibu dan Saudara, ya, di dalam beberapa gereja ada namanya kegiatan apa? Giat berdoa. Ya. Ada doa semalam suntuk. Ya. Ada doa semalamannya. Ada doa berantai. Ya. Situasi ini membuat mereka apa? Semakin bertekun di dalam doa. Keadaan-keadaan sekarang ini, penderitaan-penderitaan ini tidak membuat mereka iman mereka lemah, tetapi justru semakin hari semakin bertekun. Kenapa? Pencobaan, penderitaan ini adalah sebuah latihan iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita bebas daripada penderitaan Bapak Ibu, kita tidak tahu seberapa besar, seberapa kuat iman kita kepada Tuhan. Tapi melalui apa yang kita hadapi, disinilah sebuah ujian iman kita. Seberapa kita bertekun di dalam Tuhan. Yang kedua dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa menikmati ini tadi, selain ia terus bertekun, maka dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ya. Tahan uji. Kalau kita sudah biasa Bapak Ibu dan Saudara menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, persoalan, masalah dalam hidup kita, maka itu bukan sesuatu hal yang mengherankan bagi kita. Ya. Itu bukan sesuatu hal yang mengagetkan kita, tapi justru semakin kita semakin dikuatkan. Itu makanya dikatakan ini semakin tahan uji. Ya. Kalau Ayub berkata, dia seperti emas yang terus timbul muncul seperti emas ketika ia menghadapi pencobaan itu. Imannya semakin dimurnikan kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasca kemerdekaan yang kita hadapi, Tuhan telah sediakan kepada kita. Tapi walaupun demikian, di tengah-tengah situasi keadaan dunia, kita masih ada di dunia, kita bisa mendapatkan segala sesuatu situasi yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Mari kita bisa melihat itu adalah sebuah ujian dalam hidup kita. Mari kita terus bertahan. Tuhan Yesus ketika ia menderita di atas kayu salib, ia telah bertahan sampai pada akhirnya. Maka ia bisa mendapatkan yang namanya kemenangan. Yesus melewati semua itu dengan pimpinan dan pertolongan daripada Bapaknya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya melalui peristiwa Paskah kita diberikan kemerdekaan, kita diberikan kedamaian. Maka marilah kita bisa melihat ini di dalam kehidupan kita, bahwa di samping kita terus diberikan penderitaan dan menghasilkan ketekunan dan tahan uji dalam kehidupan kita, tapi saya katakan tadi bahwa kita juga memiliki yang namanya pengharapan-pengharapan yang pasti dalam hidup kita. Bahwa di dalam Yesus kita tidak akan pernah, janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Pengharapan kita adalah sesuatu pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Kenapa? Itu sudah dibuktikan oleh Tuhan kepada kita, sudah dinyatakan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa saat kita lemah pun, saat kita tidak berdaya, Tuhan datang untuk menolong kita. Dan saat kita tidak mampu, Tuhan datang membela kita. Saat kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, Tuhan datang menolong kita. Itulah sebabnya ketika kita merayakan Paskah pada saat ini, pengharapan kita di dalam Tuhan adalah sesuatu hal yang membuat kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, nikmatilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Nikmatilah hidup ini
bersama dengan Allah yang senantiasa menopang kita, menolong kita, bahkan bisa memberikan kedamaian dalam hidup kita. Melalui peristiwa Yesus bangkit dari antara mati, Ia telah mengalahkan kuasa maut, Ia telah mengalahkan ketakutan, tapi Ia memberikan kemerdekaan, kedamaian bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita saat teduh. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Begitu besar kasih Kristus kepada kita. Ia menyerahkan nyawanya kepada kita. Ia telah memenangkan kita dari cengkraman dosa. Maka, apa yang kita berikan kepada Dia? Mari kita merespon akan firman Tuhan ini melalui pujian Hymnos 281, Kuserahkan hidupku bagimu. Kita nyanyikan bait pertama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena anugerah-Mu bagi kami, di mana saat ini kami boleh merayakan Paskah, kemenangan-Mu atas maut. Dan kemenangan-Mu itu ya Tuhan bukan hanya sesaat tetapi seterusnya bagi kami. Dan melalui kemenangan-Mu atas maut, Engkau telah berikan itu bagi kami, sehingga kami juga bisa menikmati kedamaian dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, biarlah melalui peristiwa Paskah ini boleh menolong kami bahwa kehidupan kami ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera itu Engkau berikan bagi kami. Sekalipun situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, tapi Engkau sediakan bagi kami kedamaian. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga boleh senantiasa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena melalui itu Tuhan, pengharapan-pengharapan kami di dalam Engkau pasti ada. Karena kami tahu bahwa ketika kami menaruh iman pengharapan kami kepadamu, maka segala sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa boleh memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Tapi biarlah semangat Paskah senantiasa boleh kami dapatkan, sehingga kami bisa melewati suasana ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah mereka juga boleh menikmati Paskah ini dengan penuh sukacita. Kasih setia Tuhan menolong menopang mereka dengan tangan kasih-Mu untuk bisa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami tetap berdoa pada saat ini untuk sinode kami, gereja kami, demikian juga yayasannya Elios maupun STT Salim. Kiranya Engkau tetap boleh memberkati ya Tuhan. Bahkan juga seluruh sidang jemaat-Mu, gereja Elios Malang, dimanapun mereka berada ya Tuhan, pimpin mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka juga boleh menikmati pertolongan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami yakin dan percaya pimpinan dan penyertaan-Mu senantiasa nyata bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa kami dalam situasi yang sedang terjadi. Kiranya Engkau tetap boleh memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan, sehingga mereka juga bisa mengatasi segala situasi dan mencari solusi yang tepat. Bapa, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami saat ini. Engkau akan memulihkan bangsa ini ya Tuhan, sehingga ke depan situasi yang sedang terjadi saat ini boleh teratasi ya Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali menikmati suasana damai sejahtera. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami di dalam memasuki minggu yang baru. Banyak hal yang akan terjadi ke depan kami, tetapi keyakinan kami, kepercayaan kami bahwa Tuhan selalu menyertai dan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing, berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa,
Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bila kita senantiasa percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita dan tempat perlindungan kita. Mari kita menaikkan pujian Hymnos 141, Yesus Juru Selamat yang Agung. Tundukkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hymnos 141, Yesus Juru Selamat yang Agung, kita nyanyikan 2 kali.